Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Pak Dimas mengharapkan kalian semua dalam keadaan yang sehat. Untuk pagi ini kita akan belajar masih di subtema 2 manusia dan lingkungan pada pembelajaran yang kedua. Nanti kita akan belajar tentang aktivitas manusia yang memanfaatkan organ gerak, mengenal rangka pada manusia, fungsi rangka dan tulang pada manusia, menentukan gagasan pokok setiap paragraf, unsur-unsur penting dalam menggambar sampul, lalu menggambar sampul buku. Mengenal rangka pada manusia. Kita dapat melakukan aktivitas karena adanya organ gerak berupa tulang dan otot. Kita memiliki banyak tulang dalam tubuh yang saling berhubungan. Tulang-tulang tersebut tersusun secara teratur membentuk rangka. Rangka inilah yang membentuk kepala, kaki, tangan, dan badan pada manusia. Rangka manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Mari kita belajar. Yang pertama, rangka kepala atau tengkorak. Rangka kepala atau tengkorak tersusun dari tulang-tulang berbentuk pipih. Tulang pada tengkorak bersifat kuat dan keras. Tengkorak bagian depan berfungsi untuk membentuk dasar wajah. Tulang-tulang yang membentuk wajah yaitu tulang dahi, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Tulang bagian atas dan belakang berfungsi untuk membentuk batok atau tempurung kepala. Tulang bagian atas dan belakang tersusun atas tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang baji, dan tulang tengkorak belakang. Tempurung kepala ini berfungsi untuk melindungi otak manusia ketika mengalami benturan. Ini di samping kanan ada sebuah gambar. Kalian bisa melihat, bisa menentukan di mana letak tulang-tulang pada rangka kepala manusia. Yang kedua, rangka badan. Rangka badan merupakan susunan tulang yang terletak dari leher hingga panggul. Rangka badan berfungsi untuk melindungi organ-organ lunak pada tubuh seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Rangka badan tersusun atas tulang dada, tulang rusuk, tulang bahu, tulang panggul, dan tulang belakang. Tulang rusuk tersusun atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Tulang bahu tersusun atas sepasang tulang belikat dan sepasang tulang selangka. Tulang panggul tersusun atas sepasang tulang panggul, sepasang tulang kemaluan, dan sepasang tulang duduk.
Tulang belakang tersusun atas 33 ruas, yaitu 7 ruas tulang, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, serta 5 ruas tulang kelangkang dan 4 ruas tulang ekor. Rangka badan anak-anak bisa melihat dari atas tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, dan lain sebagainya. Anak-anak bisa melihat letak dari tulang-tulang tersebut. Yang samping kanan, tulang belakang ada 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, 4 ruas tulang ekor. Rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak terdiri atas anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Kalian anak-anak bisa melihat untuk rangka anggota gerak atas. Dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang jari tangan. Untuk rangka anggota gerak bawah, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Ini gambarnya sama dengan tadi. Pak Dimas kasih besar agar kalian bisa melihat letaknya. Sekarang anak-anak kita belajar sendi. Manusia pasti mempunyai sendi. Kalau tidak ada sendi, tidak akan terjadi pergerakan. Yang pertama, sendi putar. Apa itu sendi putar? Sendi putar adalah persendian yang terjadi gerakan memutar. Contoh sendi putar adalah sendi antara tulang leher pertama, tulang atas, dan tulang tengkorak. Itu namanya sendi putar. Yang kedua, sendi peluru. Sendi peluru adalah persendian yang terjadi gerakan ke segala arah. Contohnya, sendi peluru adalah sendi antara tulang belikat dengan tulang lengan atas. Jadi anak-anak bisa menggerakkan untuk sendi peluru, yaitu bisa bergerak ke segala arah. Anak-anak bisa mempraktekkan sendiri. Sendi pelana. Sendi pelana adalah persendian yang terjadi gerakan ke dua arah. Contoh sendi pelana adalah sendi antara tulang telapak tangan dengan tulang ibu jari. Anak-anak juga bisa mencobanya. Jadi, untuk sendi pelana, kalian bisa menggerakkan ibu jari. Nanti cuman terjadi pergerakan kedua arah saja. Lalu, sendi engsel. Sendi engsel adalah persendian yang hanya terjadi gerakan satu arah. Contoh sendi engsel adalah sendi antara tulang paha atas dengan tulang kering. Itu cuma pergerakan satu arah. Lalu kita belajar fungsi tulang pada manusia. Yang pertama, tulang hasta. Fungsinya untuk memungkinkan pergelangan tangan memutar. Yang kedua, tulang lengan atas.
sebagai penghubung tulang gelang bahu dengan tulang lengan bawah. Yang ketiga, tulang pengumpil sebagai penghubung bagian siku dengan ibu jari. Yang keempat, tulang pergelangan tangan untuk menggerakkan pergelangan tangan ke segala arah. Yang kelima, tulang telapak tangan sebagai penghubung tulang jari dengan tulang pergelangan tangan. Yang keenam, tulang paha sebagai penghubung tubuh bagian pinggul dan lutut. Yang ketujuh, tulang kering sebagai penghubung lutut dengan pergelangan kaki. Yang kedelapan, tulang betis sebagai penopang berat tubuh dan mengatur gerak tubuh ketika berjalan. Kesembilan, tulang pergelangan kaki untuk menggerakkan kaki ketika berjalan. 10. Tulang telapak kaki sebagai pijakan agar seimbang ketika berjalan. Yang 11. Tulang jari kaki untuk membantu tubuh ketika berjalan sehingga tubuh tetap seimbang. Lalu kita akan belajar unsur-unsur yang penting dalam menggambar sampul. Unsur-unsur gambar pada sampul, yang pertama, terdapat judul dengan huruf yang menarik dan mencolok. Di gambar ada contoh yaitu si Kadir dan 3 penjaga. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat nama penulis. Yang keempat, terdapat identitas penerbit. Yang kelima, menyertakan gambar yang menarik. Yang keenam, terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Yang ketujuh, terdapat identitas buku pada punggung buku. Jadi itu unsur-unsur yang harus ada dalam menggambar sampul. Ini Pak Dimas ada contoh dalam menggambar sampul buku. Ada sinopsisnya, Pak Dimas bacakan. Kita sudah memahami unsur-unsur penting pada gambar sampul. Sekarang kita akan mencoba membuat gambar sampul. Gambar sampul harus sesuai dengan isi buku yang akan dibuat. Misalnya kita akan membuat gambar sampul untuk buku berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Buku berjudul Penyandang Cacat yang Sukses berisi tentang kisah seorang penyandang cacat bernama Pak Sidik. Meskipun cacat fisiknya, tetapi ia sangat gigih dan bekerja keras. Berkat kegigihannya tersebut, Pak Sidik sukses menjadi pengusaha kerupuk singkong. Kita sudah mengetahui isi buku yang akan kita buat sampulnya. Ayo, kita siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menggambar sampul. Nah, di sebelah kanan itu ada yang sudah membuat sampul buku. Yang gambar kirinya itu berisi sinopsis, yaitu ada tulisan buku ini berisi tentang kisah Pak Sidik yang bisa sukses meskipun cacat. Yang di bawahnya misal diterbitkan oleh PT Rumah Juara, Jalan Kenanga, dan lain-lain. Dan sebelah kanan gambar berisi gambaran dari kisah Pak Sidik yang sangat menginspirasi. Jadi seperti ini anak-anak. Ya, mungkin hari ini cukup sekian yang dapat kita bahas anak-anak.
Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti penugasan Pak Dimas kirim lewat WhatsApp grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.